I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Indonesia, selamat menjelang malam untuk New York, dan selamat tengah malam untuk Jerman dan Eropa sekitarnya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kembali kita jumpa di acara kesayangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Baik, mari kita membuka renungan pagi kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya, marilah kita satu hati, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kami ini anak-anak-Mu berterima kasih dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau bersekutu dengan-Mu, memuji dan menyembah-Mu, dan mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami nanti kesanggupan Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Dan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan berkati renungan pagi ini dari awal hingga akhir. Bapa di surga, kami juga memohon berkati juga Bapak Daniel, Bapak Gembala kami, yang sebentar nanti yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Bapak Daniel dan memberikan dia hikmat, agar nanti setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat untuk kami yang di dalam Zoom, baik yang di luar yang mendengar siaran renungan pagi ini. Berkati semua tim Sema Adonai yang bertugas pada hari ini Tuhan. Dan berkati juga jaringan internet kami. Tuhan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tutupi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan segala gangguan, serangan-serangan dari roh jahat yang mengganggu renungan pagi kami ini. Kami satu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai pujian kita yang pertama, saya mengajak kita semua dimanapun kita berada ya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan pujian kita yang pertama yaitu berjudul Lingkupiku yang dibawakan oleh Murni yang saya sendiri. Dipersilakan. Apakah
Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Terima kasih pujian yang menguatkan kita ya pagi ini. Benar sekali ya, amin ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup ya, yang dapat melindungi kita. Bahkan yang dapat memberikan kita ketenangan jiwa, yang sanggup melepaskan kita dari murka Allah. Sesuai dengan tema hari ini ya, sebentar lagi kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema pagi ini, terluput dari murka Allah, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Palungan. Dipersilakan Pak. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dan selamat terus menikmati suasana Natal yang penuh dengan sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi dan mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih pagi ini Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan juga udara yang segar sejuk. Kami tidak dapat membalas, tetapi kami akan membaktikan segenap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu, tuntun kami dengan firman-Mu,
kendalikan kami dengan roh-Mu, supaya setiap tingkah laku, tutur kata kami, semuanya berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga yang berbunyi, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah satu perintah yang disampaikan oleh Nabi atas instruksi Tuhan kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang juga dalam situasi yang terus-menerus bergejolak secara sosial dan politik oleh karena mereka berkali-kali diserang oleh musuh-musuh di sekitarnya, ya. Jadi sejak zaman nabi-nabi, bangsa Israel itu dikeroyok oleh berbagai bangsa-bangsa di sekitarnya. Pada zaman rasul-rasul, bahkan kemudian bangsa Israel mengalami hari-hari terakhir entitasnya, eksistensinya sebagai bangsa, dan kemudian muncul kembali tahun 48, tetapi juga terus-menerus mengalami hal yang sama seperti pada zaman nabi-nabi dan pada zaman rasul-rasul. Jadi apa yang saudara lihat sekarang ini di Israel itu adalah satu peristiwa yang pengulangan dari hal-hal yang telah terjadi. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat pada zaman rasul-rasul, nabi-nabi dan rasul-rasul itu, kalau hal-hal itu terjadi bagi mereka, maka itu merupakan satu wujud kemurkaan, kemarahan Tuhan atas bangsa Israel, umat pilihannya itu, oleh karena mereka senantiasa melakukan hal-hal yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kata murka secara sempit itu, dalam situasi seperti itu, bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami penawanan dari bangsa-bangsa lain. Kemudian kemurkaan Tuhan secara lebih personal itu bisa juga kita diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam satu situasi yang sulit. Karena kalau kita baca di dalam surat-surat Paulus itu, kalau ada orang yang sudah dinasehati, terus dinasehati, tetapi tidak mau mendengarkan nasihat yang berdasar dan bersumber dari firman Allah itu, maka Paulus berkata, serahkanlah orang itu kepada iblis, supaya iblis menggojo dia, dan dengan demikian tubuhnya akan disiksa, tetapi rohnya diselamatkan. Itu bentuk-bentuk penghukuman, bentuk-bentuk kemurkaan yang Tuhan izinkan terhadap satu komunitas, satu komunal, dan juga terhadap satu orang personal. Tetapi yang lebih general adalah bahwa nanti akan terjadi kemurkaan yang berlaku atas seluruh alam semesta. Itu kalau kita baca mengenai zaman antikris dari doktrin eskatologi itu, kita melihat bahwa sesungguhnya zaman antikris adalah zaman di mana Allah sedang mencurahkan murkanya yang dahsyat di atas semua umat manusia, ke atas seluruh permukaan bumi, dan tidak ada satu orang, tidak ada satu tempat yang lolos, ya, karena Tuhan murka kepada kejahatan, kepada dosa, ketidaktaatan orang-orang umat manusia. Nah, kita baca di dalam kitab Wahyu, kata murka Allah itu sampai 9 kali disebutkan. Kata malapetaka itu disebutkan sampai 12 kali di dalam kitab Wahyu, karena memang itu adalah masa-masa di mana Tuhan mencurahkan murka yang teramat besar
ke atas muka bumi atas ketidaktaatan dari orang-orang berdosa. Nah, tetapi pada waktu itu, saudara, kita sudah belajar, gereja sudah tidak ada di bumi, karena gereja diangkat, diluputkan dari kemurkaan itu. Nah, jadi ini wujudnya bisa berlaku bagi sebuah bangsa, berlaku bagi seorang pribadi, dan juga bisa berlaku nanti bagi seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Nah, tentu ini merupakan suatu situasi yang sangat tidak kita harapkan di dalam hidup ini, dan karena itu kita berusaha, kita berjuang dengan segala daya yang ada pada kita, bagaimana untuk kita bisa meluputkan diri dari berbagai ancaman kemurkaan itu. Nah, karena itu maka saya beri judul terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya. Syarat-syarat seseorang dapat terlindung pada hari kemurkaan Tuhan menurut Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga adalah hidup dengan lemah lembut. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia saya terjemahkan dengan bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, ya. Itu di dalam bahasa Indonesia dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Seek the Lord, all you meek of the earth. Nah, earth di sini bumi, negeri, ya bisa. Tetapi intinya di sini adalah jadilah orang yang lemah lembut, ya, orang yang mudah untuk diatur, mudah untuk ditata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang akan diluputkan oleh Tuhan pada hari kemurkaan Tuhan di masa yang akan datang, atau juga lepas dari penghukuman yang bersifat komunal atau personal di tengah-tengah dunia ini, adalah orang-orang yang memiliki sifat kelemah lembutan di dalam hidup ini. Ini ternyata saya lupa, salah PPT keluarnya ini, ya. Jadi orang yang lemah lembut itu berbeda dengan orang yang rendah hati. Kalau kita baca di dalam perjanjian baru itu, ya. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut, rendah hati, itu dipisahkan. Tetapi di dalam penguraian ini saya satukan saja itu. Orang yang lemah lembut artinya orang yang mudah untuk diatur, orang yang mudah untuk diarahkan, karena dia seorang yang penurut. Nah, orang yang rendah hati, saya pelajari, itu orang yang mau mendengarkan saran, mau mendengarkan masukan, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan pendapat orang lain yang walaupun itu berbeda dengan apa yang dia anut, tetapi pandangan orang lain itu lebih benar, lebih tepat, lebih sesuai. Karena itu dia rela untuk merubah pandangan-pandangannya demi menerima pandangan yang lebih baik, lebih benar, yang lebih sesuai dari orang lain. Nah, itu perbedaan antara lemah lembut dan rendah hati. Nah, orang yang akan diluputkan Tuhan pada masa atau pada hari kemurkaan Tuhan adalah orang-orang yang lemah lembut, yang taat melakukan segala sesuatu yang diinginkan Allah di dalam kehidupannya, mudah untuk diarahkan. Nah, jadi ini kita di situ kita bisa lihat di dalam kehidupan Yesus, kenapa dia berkata belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Itu di dalam hal memikul salib itu. Rencana Allah yang telah dicanangkan oleh Bapa bagi Yesus adalah meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke dalam dunia menjadi manusia yang hina dina, kemudian dalam keadaan sebagai manusia, dia harus hidup begitu rendah di antara manusia, bahkan seperti seorang hamba, dan kemudian mati di atas kayu salib. Saudara bisa melihat di sini satu perjalanan atau rute perjalanan hidup yang
harus dilalui oleh Yesus sebagai ketetapan daripada Bapa. Ini bukan satu perjalanan hidup yang gampang, yang mudah, yang enak. Tetapi sebagai seorang yang lemah lembut, ya, dia harus menunjukkan kelemah lembutannya itu kepada ketaatan kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, di dalam Alkitab banyak contoh-contoh orang-orang yang lemah lembut itu, saudara. Ya, contohlah Abraham. Ini satu kasus yang saudara perlu pikirkan kaitannya dengan orang yang lemah lembut, yang taat, yang mudah diarahkan itu. 99 tahun dia menantikan seorang anak, lalu kemudian atas penggenapan janji Tuhan dia mendapatkan anak pada usia 100 tahun, dan sesudah anak itu beranjak remaja, ya belasan tahun kurang lebih, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, sekarang ambillah anak itu, bawa kepadaku, persembahkan sebagai korban bakaran. Ketika Tuhan berkata seperti itu kepada Abraham, saudara tahu seluruh rangkaian proses apa yang harus dilakukan oleh Abraham di dalam kerangka mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Itu kenyataan sejarahnya adalah lembu, sapi, kambing domba yang disembeli, kemudian yang dibakar di atas api-apian. Itu betapa pekerjaan yang teramat berat. Jangankan anak, seekor binatang atau seorang hewan yang kita sayangi, yang seperti saya penyayang anjing gitu. Kalau anjing saya mau dipukul orang itu, mau dibunuh orang masa gitu, itu saya harus pergi jauh-jauh supaya jangan melihat anjing saya dibunuh orang. Saya tidak makan kalau anjing saya dipotong orang. Ya. Karena sayangnya, pilu hati saya melihat anjing saya diketok untuk dimakan itu. Nah ini anak, saudara. Abraham diminta, persembahkan anakmu yang 100 tahun engkau tunggu-tunggu itu. Lalu apa yang dikatakan Alkitab? Maka taulah Tuhan bahwa Abraham itu lebih takut kepada Tuhan. Dan ketakutannya kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan ketaatannya. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan karena itu saya angkat sebagai satu contoh bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang mau taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti Yesus yang diutus Tuhan meninggalkan, mengorbankan segala kemuliaannya, dan bahkan terakhir dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Contoh yang kedua sebagai orang yang lemah lembut di sini adalah Nuh. Semua kondisi dunia secara demografi, secara ekonomi normal. Tidak akan terjadi, tidak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang merusak dunia ini. Kecuali moralitas manusia begitu bobrok pada waktu itu. Nah lalu dalam situasi yang semua kondisi ekonomi, semua kondisi alam dalam keadaan yang normal itu, Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, naik ke gunung. Tebang kayu. Buat perahu, buat batra yang besar gitu. Ya tentu sudah tahu cerita ini. Nah ketika perintah ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh, ini secara logika tentu akan ada tanya, akan ada keraguan atau ketidakmengertian di dalam hati Nuh. Mengapa perintah seperti ini diberikan? Bikin perahu kenapa tidak di pantai? Supaya kayunya bisa dicicil dari atas gunung satu demi satu untuk kemudian dirakit di tepi pantai, mudah untuk diarungkan ke tengah laut. Tetapi kenapa harus pergi ke gunung itu? Nah, tetapi sebagai orang yang lemah lembut, Nuh taat. Dia ditertawakan oleh orang-orang pada zamannya. Bahkan
dianggap sebagai orang yang sudah tidak normal karena melakukan sesuatu yang tidak umum. Nah, namun sebagai seorang yang lemah lembut, dia tunduk, dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini perlu untuk saudara bisa pikirkan di dalam hidup saudara. Bahwa kalau saudara itu orang yang lemah lembut, maka setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan yang mengajak untuk berubah, setiap kali mendengarkan firman Tuhan yang mengajak untuk meninggalkan segala kesenangan saudara tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka disitulah dituntut dari Bapak, Ibu, dan saya untuk lebih taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan, lebih daripada apa yang kita suka dan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sesuatu yang gampang untuk membicarakannya, tetapi di dalam mempraktekannya itu sesuatu yang membutuhkan komitmen yang besar, kemauan yang keras untuk bisa mewujudkan apa yang Tuhan harapkan ini. Nah, ini syarat yang pertama untuk saudara bisa luput dari kemurkaan di masa yang akan datang adalah jadilah orang yang lemah lembut, yang senantiasa taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, yang kedua adalah mentaati perintah Tuhan. Nah, di sini lebih kepada hukum sebenarnya, ya, mentaati hukum Tuhan. Ya, di dalam teks kita tadi di atas itu, ya, dikatakan bahwa carilah Tuhan, hai semua orang yang melakukan hukumnya. Yang melakukan hukumnya. Nah, di dalam Alkitab itu ada perintah yang bersifat personal, ada perintah yang bersifat temporal, situasional, tetapi ada hukum yang berlaku secara universal, secara kekal. Sebagai contoh, untuk saudara bisa membedakan mana perintah yang menuntut adanya ketaatan kelemah lembutan itu dengan hukum yang berlaku secara universal itu adalah ini contohnya. Ya, kalau perintah khusus tadi sudah, yang sekarang yang berlaku secara umum itu adalah hai suami, kasihilah istrimu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya, meninggalkan kedua orang tuanya, bersatu sedaging dengan dia, dan tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Itu adalah hukum yang berlaku secara universal, secara kekal. Ya, hendaklah kamu tunduk dan taat kepada pemerintah. Bukan hanya kepada yang baik, tetapi juga kepada yang garang. Ya, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Kalau yang baik diutus Tuhan untuk memberkati, kalau yang garang diutus oleh Tuhan untuk menyandang pedang, memberikan penghukuman sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mendisiplin umat pilihan Tuhan itu. Nah, itu berlaku secara universal. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Bertobatlah, tinggalkanlah semua dosa. Jadi, orang-orang yang terluput dari murka Tuhan yang akan datang adalah orang-orang yang di dalam hidupnya itu sangat memahami perintah dan hukum Tuhan. Ya, di dalam versi yang lain itu dipakai kata commandment, perintah, dan statutas. Ya, statuta, hukum. Ya, statuta, hukum. Jadi orang-orang yang percaya ini diminta Tuhan, selain dia taat kepada komitmen tadi itu, juga yang kedua adalah statuta, hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk seluruh umat manusia. Janganlah engkau mencobai Tuhan. Nah, ini yang saya melihat, saudara. Banyak orang-orang itu yang
tanpa sadar dia mencemplungkan diri ke dalam kemurkaan yang disiapkan Tuhan untuk orang-orang lain, tetapi dia mencemplungkan diri ke dalam kemurkaan itu karena mencobai Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan atas alam semesta ini. Hukum alam. Ya, hukum alam. Ini kemarin, saudara ya, saya perayaan Natal, sehat dari pagi sampai sore, sampai ibadah berjalan. Tetapi begitu diundang untuk bersama dengan jemaat naik ke atas mimbar untuk mempersembahkan sebuah pujian, saya melangkah dan ketika kaki kiri saya angkat menaiki anak tangga yang pertama itu, lutut saya itu seperti dihantam dengan martel. Tiba-tiba seperti di dalam lutut saya itu ada paku yang kaku sehingga lutut saya sebelah kiri itu tidak bisa dilipat. Ya, turun dari mimbar itu untuk sampai pujian, saya terpaksa minta obat sama istri saya, lalu saya minum. Tetapi kemudian waktu naik mau khotbah, saya salah langkah lagi. Harusnya kaki kanan yang saya langkahkan lebih dulu, ini lupa kalau terserang, saya angkat kaki kiri lebih dulu. Terlipat lutut saya, itu seperti dihantam lagi dengan martel yang seperti yang pertama tadi itu. Nah, setelah besoknya, hari Senin kemarin itu, saya coba mengevaluasi. Kenapa ya? Kenapa kok diserang seperti itu tiba-tiba? Saya evaluasi, ternyata memang dari hari Sabtu sampai hari Minggu siang itu, karena saya di rumah masak ada B2 kemudian dicampur kangkung, saya makan agak banyak. Oh, ini rupanya yang membuat saya diserang tiba-tiba ini oleh karena saya makan kangkung daging babi ini agak banyak gitu. Nah, padahal orang sudah bilang kalau asam urat itu ya yang hijau-hijau, daging-daging, nah itu. Nah, jadi itu tanpa sadar saya memasukkan diri ke dalam kemurkaan itu, tanda petik. Mengalami sesuatu yang seharusnya tidak saya alami. Kalau saya mau mentaati hukum ketetapan yang ditetapkan Tuhan di alam semesta ini. Saudara jangan mencoba-coba untuk berjalan di atas air. Kalaupun ada yang saudara lihat disulap-sulap, itu rekayasa. Jangan saudara berkata, sebagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, demikianlah kita juga bisa berjalan di atas air kalau kita percaya. Jangan lupa saudara-saudara bahwa perintah Yesus kepada Petrus itu bukan hukum. Itu bukan hukum yang universal, itu adalah perintah khusus yang memberi satu ujian kepada Petrus, apakah engkau itu orang yang lemah lembut, apakah itu engkau orang yang beriman, apakah engkau itu orang yang taat atau tidak. Karena itu Petrus disuruh, turunlah dari perahu, berjalanlah kemari di atas air untuk bertemu atau menyampari aku yang sedang berjalan di atas air ini. Nah, itu hukum yang, perintah yang personal, temporal itu, jangan dijadikan sebagai hukum yang bersifat kekal universal. Itu sangat berbeda, saudara. Nah, oleh karena itu, maka yang diminta oleh Tuhan dari kita di dalam hal diluputkan dari kemurkaan yang akan datang ini adalah apa yang Tuhan tetapkan itu sebagai satu hukum, itu mutlak saudara wajib untuk mentaatinya. Ya, kita orang-orang yang sibuk begini saudara ya, itu seringkali karena deadline itu kemudian kita bekerja dengan tidak mengenal batas waktu. Ya. Saya senang dulu mendapatkan ajaran dari dosen saya, Dr. Chris Marantika, berkata bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang yang kerja keras. Lalu dia beri contoh bahwa ada seorang yang sangat sukses di tengah-tengah dunia ini. Itu karena dia berkata dia maksimal atau rata-rata tidur dalam satu hari itu hanya antara 2-4 jam. Nah, sudah bisa bayangkan itu, 2-4 jam. Dia bekerja begitu keras, tidak kenal waktu, sehingga waktu untuk tidur itu cukup hanya 2-4 jam. Nah, Dr. Chris Marantika pada waktu
membanggakan orang ini bahwa beginilah rumusnya untuk kita dapat menjadi orang yang sukses sebagai pemimpin. Nah, kadang-kadang saudara, walaupun tidak terobsesi dengan kesuksesan, tetapi karena kita dikejar dengan target, dengan deadline, maka kita tanpa sadar kita melanggar ketetapan Tuhan bahwa ada siang, ada malam. Ini hukum, ya, yang wajib untuk saudara mengerti dan terapkan dalam hidup saudara untuk bisa terluput dari kemurkaan Allah secara pribadi karena pelanggaran hukum Tuhan, bahwa ada siang, ada malam. Siang untuk kerja, malam untuk beristirahat. Dan teori kedokteran mengatakan bahwa waktu yang ideal bagi manusia untuk bisa menyeimbangkan antara kerja dan waktu dan tidur istirahat itu adalah 8 jam. Itu sangat ideal bagi setiap orang untuk bisa dapat senantiasa hidup dengan tubuh yang sehat, segar. Ya. Saya baca sebuah artikel yang cukup memberi kontradiksi kepada apa yang dikatakan oleh Dr. Chris Marantika tadi itu. Di India, saya lupa namanya ini orang, tetapi saya baca artikelnya itu, seorang CEO muda, karirnya sukses, diakui oleh pemerintah India. Ditempatkan di mana? Sukses. Perusahaan apa? Sukses. Rajin olahraga, jogging paling tidak, hobi tenis, dia lakukan itu rutin, sehingga orang bilang, wah ini badannya sehat, dan memang dari keterangan itu, pokoknya ideal, ya, ideal, six-pack bagian perutnya itu, tidak kembung kayak saya atau kebanyakan bapak-bapak yang lain, sehat. Tetapi kemudian tiba-tiba gempar seluruh India karena tanpa sakit, tanpa apa, CEO muda ini dikabarkan meninggal. Wah, orang bingung. Olahraga iya, badan penampilannya bagus, tidak pernah mengalami sakit. Tetapi kenapa dia tiba-tiba mengalami kematian itu? Lalu dianalisa, ternyata menurut kesimpulan dokter, karena CEO muda ini abai di dalam menyeimbangkan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, hukum Tuhan itu wajib saudara mengerti, wajib saudara pahami, dan kemudian saudara terapkan dalam hidup saudara, maka saudara akan dibebaskan dari berbagai malapetaka, berbagai bentuk kemurkaan Tuhan ke atas umat manusia. Nah, jadi kekristenan itu bukan seremonial. Kekristenan itu bukan ritual keagamaan. Ya, saya 2-3 hari ini memikirkan tentang satu renungan yang perlu saudara, nanti saya akan sampaikan itu, mewaspadai jebakan ritual. Saya sudah dapat 2 ayat, saya cari lagi 1. Bagaimana supaya 3 poin untuk saya sampaikan di waktu yang akan datang. Karena banyak orang sekarang itu yang bangga dengan penampilan di atas panggung. Banyak orang Kristen yang bangga dengan durasi waktu kehadiran di dalam ibadah. Makanya ada yang berkata, saya tidak pernah tinggalkan ibadah. Ibadah raya, ibadah kategorial, ibadah-ibadah wilayah. Tetapi kekristenan bukan sekedar ibadah, rutinitas, ibadah liturgis. Tetapi ketundukan kepada aturan, kepada hukum yang ditetapkan Tuhan, itu wajib untuk kita perhatikan 24 jam dalam satu hari, 7 kali 24 jam dalam satu minggu. Kalau saudara aktif beribadah, tetapi mengabaikan hukum, maka saudara bukanlah orang Kristen yang sejati. Saudara berpotensi untuk juga mengalami hal-hal yang Tuhan sebenarnya tidak mau saudara alami di dalam hidup saudara. Ya, di penyakit-penyakit itu jangan saudara pikir ini semuanya ujian Tuhan. Wah, saya diuji oleh Tuhan. Oh, ini rencana Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kita untuk sakit. Memang ada yang disebut sebagai imputed sin,
Ya, nanti kalau sudah belajar nanti tentang dosa itu ada 3 kategori dosa itu. Dan salah satunya adalah imputed sin. Adam yang berdosa, tetapi kita yang menanggung akibatnya. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Itu imputed sin. Hawa yang berdosa, tetapi ibu-ibu melahirkan dengan erangan-erangan yang memilukan hati. Saya anak yang kedua 3 hari 3 malam di bukan 2 hari 2 malam. Bidannya bilang kalau dalam hari ini tidak lahir ini anak, besok kita akan atau nanti malam kita akan rujuk ke rumah sakit karena saya di bidan. Nah, selama 2 hari 2 malam saya tunggu istri saya di kamar bersalin di klinik bidan itu, saudara. Itu saya mengalami satu kepiluan di dalam hati saya oleh karena istri saya itu menangis, menjerit, meraung kesakitan. Terlepas dari ada dosa-dosa pribadi, tetapi ini sudah merupakan akibat dari dosa yang diperbuat oleh Hawa dengan melanggar ketetapan Tuhan itu. Nah, terlepas dari dosa-dosa itu, di dalam kehidupan kita, saudara, ada hal-hal yang harus kita tata, yang harus kita perbaiki supaya kita diluputkan dari berbagai bentuk kemalangan-kemalangan yang datang di dalam hidup ini. Ya, jadi taati hukum, mengerti hukum, taati hukum. Ya, karena itu maka khotbah itu bukan hanya untuk memuaskan selera rendahan orang-orang Kristen, tetapi khotbah sebenarnya adalah untuk memaparkan tentang hukum-hukum, ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan kepada semua orang Kristen. Ya, itu saya tekankan itu kepada murid-murid saya dan juga di dalam pelayanan saya bahwa saya hanya memaparkan kepada Bapak Ibu. Saudara mau dengar, saudara mau lakukan, saya sudah bebas dari tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, yang ketiga, ini ternyata di komputer saya ada 2, saudara ya. Ada 1 tadi malam saya sudah lengkapi dengan ayat-ayat pendukung, tapi salah terbuka tadi. Ya, nah, yang ketiga, apa yang menjadi syarat untuk saudara bisa lepas dari kemurkaan Tuhan itu yang sudah disiapkan baik bagi satu bangsa, dalam hal ini bangsa Israel, secara pribadi ataupun juga nanti secara universal pada zaman antikris, maka dikatakan carilah keadilan. Ya. Di dalam PPT yang tadi malam itu, yang saya lengkap itu, yang tidak terbuka itu, apa arti cari keadilan di sini? Ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, who have upheld his justice. Orang yang berpegang teguh kepada keadilan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang akan diluputkan dari murka Tuhan yang akan datang. Carilah keadilan dalam kamus bahasa Indonesia yang saya itu adalah tegakkan keadilan. Perjuangkan, tegakkan keadilan. Berpegang teguh kepada keadilan. Nah, ini ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ini berlaku secara umum bahwa orang-orang yang akan diluputkan Tuhan dari murka, dari malapetaka, dari penghukuman adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada keadilan. Orang yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara, ya, itu dikatakan bahwa orang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Tetapi di sana keadilan muncul terbalik. Itu fenomena sosial, fenomena hukum pada zaman Perjanjian Lama itu.
bahwa tidak ada lagi keadilan karena di lembaga-lembaga yang orang mengharapkan dan ke sana orang mencari keadilan, tetapi di sana keadilan itu muncul terbalik. Karena itu kalau di Indonesia ada lagu-lagu yang diplesetkan, maju tak gentar membela yang bayar, itu bukan sesuatu yang hanya terjadi di dunia sekuler, tetapi di dalam dunia keagamaan, khususnya dalam Alkitab itu sudah terjadi. Karena itu kepada Musa, Yitro mertuanya itu atas ilham dari Tuhan, dia berikan satu nasihat. Dia berkata, Musa, kalau engkau terus-menerus melakukan sistem pengadilan seperti ini kepada bangsa Israel, maka engkau akan keletihan dan engkau akan mati muda. Bagaimana mungkin kau seorang diri bisa mengadili umat yang sebegitu besar itu? Lalu karena itu, Yitro berkata kepada Musa, Musa, angkatlah kepala 1000 orang, kepala 100 orang, kepala 50 orang. Percayakan kepada mereka tugas sekaligus otoritas. Nah, ini saya eksposisi ayat itu berdasarkan ilmu kepemimpinan, karena saya berapa kali dipercaya oleh beberapa sekolah untuk mengajar kepemimpinan Kristen. Saya belajar dari situ. Pentingnya delegasi. Bukan saja kerja, tetapi otoritas. Kepada Musa, Yitro, lakukan itu. Tetapi orang yang engkau angkat adalah orang yang punya kapabilitas, yang cakap, terampil maksudnya. Kemudian yang dapat dipercaya, mampu, punya skill untuk menangani perkara itu. Dan yang ketiga yang saya mau sampaikan hari ini berkaitan itu adalah yang tidak makan suap. Inilah yang merusak keadilan di berbagai bangsa. Inilah kelakuan yang merusak bahkan moralitas rohaniawan oleh karena banyak pendeta-pendeta yang juga makan suap. Di Indonesia, saudara-saudara, ada pendeta yang membela. Nah, ini saya sebut namanya karena sudah terungkap di publik. Sambo, ya, dibela oleh seorang pendeta. Nah, punya selidik, kenapa sampai dibela seperti itu? Karena ternyata, ya ini dugaan tetapi itu, ya, dan saya tidak menyebut orangnya, itu karena Sambo ini suka memberi, kalau dunia sekuler itu upeti. Nah, jadi sogokan itu telah merusak moralitas penegak hukum. Ya, saya banyak bergaul dengan pecandu narkoba dan mereka tahu rahasia-rahasia di dalam. Dia berkata, Pak, jangan percaya jaksa, jangan percaya polisi, jangan percaya hakim. Itu semuanya sudah kong kali kong. Bahkan kami diajak supaya kami bebas dari tuntutan mereka, maka kami diminta untuk melakukan A, B, dan C. Jadi keadilan ini langka sekarang ini. Barang mahal untuk orang bisa mendapatkan keadilan itu mahal karena penegak-penegak hukum telah bergerak maju tak gentar, tetapi hanya untuk membela orang-orang yang sanggup membayar. Karena itu orang takut melapor ke polisi karena ada pernyataan bahwa kalau kita melaporkan ayam kita hilang, maka biaya pengurusannya adalah kambing ikut hilang. Ya, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sifat manusia yang sudah bobrok, dan karena itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, dan sekarang Tuhan menyampaikan ini kepada saudara dan saya, supaya kita bebas dari murka Tuhan yang akan datang itu. Maka mari kita menegakkan keadilan. Keadilan itu seperti uang apa namanya itu, keping yang punya dua sisi. Sisi yang satu adalah keadilan,
sisi yang lainnya adalah kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu tidak bisa dipisah. Oleh karena itu maka dari sisi lain keadilan ini artinya Tuhan menuntut dari kita itu hidup benar. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Nah, karena itu maka selalu saya tekankan sekali lagi sebagai dosen hermeneutik, sebagai dosen homiletik, saya katakan kepada murid-murid saya, kepada calon-calon pengkhotbah itu bahwa saudara bertanggung jawab untuk mengajarkan jemaat itu kebenaran yang berdasar dan bersumber dari Alkitab, karena tidak ada kebenaran yang lain yang lebih mutlak daripada Alkitab. Dan karena itu engkau bertanggung jawab untuk mempelajari Alkitab itu, memahaminya, kemudian mengajarkannya secara murni dan konsekuen kepada jemaat, supaya jemaat tahu apa kebenaran dan supaya mereka hidup sesuai dengan kebenaran itu. Maka dengan demikian mereka akan diberkati Tuhan, diluputkan dari malapetaka kehidupan dunia ini. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadi satu penggerak di dalam diri saya. Ya, kemarin saya agak bincang-bincang dengan Pak Aras itu, dan Pak Aras bilang kita perlu ini secara periodik atau secara terencana melakukan satu pembinaan kepada hamba-hamba Tuhan, karena ternyata ada banyak hamba-hamba Tuhan itu yang tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni, tetapi mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang pengajar. Nah, saya bilang sama Pak Aras, inilah yang menjadi pemicu di dalam diri saya untuk selama lebih dari 20 tahun ini saya berkecimpung di dunia pendidikan yang tidak berdampak ekonomi bagi saya, tetapi karena saya mengambil tanggung jawab ini dari Tuhan, maka saya wajib untuk mengembannya, menyampaikannya kepada mahasiswa, kepada umat Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran yang saya bangun, yang saya sampaikan kepada saudara itu bukan dari buku-buku, bukan dari pikiran orang, dari pikiran saya sendiri, tetapi saudara lihat bagaimana pola yang saya pakai ini. Ini menjadi jaminan mutu bahwa apa yang saya sampaikan kepada Bapak itu, Ibu itu adalah sesuatu yang sungguh berdasar secara kuat. Bukan saja kepada Alkitab, tetapi yang paling pertama adalah berdasar kepada nats yang saya baca, yang saya pilih itu untuk saya sampaikan. Itu ujiannya untuk saudara bisa menguji. Ini pendeta khotbahnya benar atau salah. Banyak pendeta dengan ayat yang begitu panjang, tetapi dia mengabaikan nats yang dia pilih di awal. Banyak ayat yang dia angkat, tetapi dia lupa topik yang dia sedang bahas. Makanya ada pendeta, ada pengkhotbah yang disebut sebagai pengkhotbah ngalor ngidul. Itu istilah orang Jawa. Ya, ini tidak jelas dari mana, tidak jelas kemana juntrungannya, karena pengkhotbah yang ngalor ngidul. Nah, karena itulah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, saya mau kembali kepada pokok kita hari ini. Ya, hukum Tuhan akan terus berlaku secara personal, secara komunal, dan juga nanti secara universal. Oleh sebab itu, supaya saudara bisa terluput dari kemurkaan itu, maka miliki 3 hal. Hiduplah dengan sikap lemah lembut. Dengar-dengaran, mau diarahkan oleh Tuhan. Ya, ada lagu yang berkata, suka-sukamu Tuhan. Itu dari segi terminologi memang agak sedikit ada negatif-negatifnya, tetapi secara esensi itu satu lagu yang mengajarkan kepada kita supaya apapun yang engkau mau dalam hidupku ini ya Tuhan, lakukan itu. Dan yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan hukum Tuhan. Ketetapan-ketetapan yang berlaku secara universal, secara kekal itu jangan sampai saudara langgar dan jangan ditukar. Aturan yang kekal saudara rubah menjadi aturan yang personal temporal, atau sebaliknya aturan yang temporal personal saudara jadikan sebagai aturan yang kekal universal. Itu saudara mesti hati-hati di situ. Dan poin kedua yang saya tekankan di sini adalah sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku secara universal.
Kalau saya berbicara sedikit masalah uang dalam gereja, nah ini karena ketetapan Tuhan, maka seperti perpuluhan. Itu ketetapan. Ya, saudara boleh percaya boleh tidak, tetapi bagi saya itu ketetapan. Istirahat, seimbang antara kerja dan istirahat, itu ketetapan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara harus senantiasa menegakkan keadilan kebenaran. Perjuangkan keadilan kebenaran saudara, tetapi juga perjuangkan keadilan dan kebenaran orang-orang yang dipersekusi oleh negara atau oleh orang-orang kaya. Saya sudah mempersiapkan satu khotbah dari Yesaya pasal 1, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu, dan salah satu poinnya di situ adalah bahwa orang yang beribadah itu harus memperjuangkan hak-hak orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu seperti orang miskin dan janda-janda. Nah, kalau saudara melakukan itu dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab kepada Allah, maka saya percaya saudara akan dipelihara oleh Tuhan di dalam kemurahan, di dalam berkat dan kuasanya, sehingga murka-murka itu akan jauh dari Bapak, Ibu, dan saya. Makasih untuk perhatian saudara, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini merupakan teguran, ya. Tetapi betapapun kerasnya teguran itu, kalau berdasar kebenaran, itu adalah sesuatu yang lembut, yang benar. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus, yang tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan secara tidak benar oleh orang-orang yang berdosa, oleh orang-orang yang jahat. Ada kemurkaan, ada penghukuman yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang jahat itu. Dan karena itu Bapa, tolong kami supaya kami dapat terluput dari rancangan kemurkaan Tuhan itu. Maka biarlah perintah Tuhan hari ini kami terapkan dalam kehidupan kami, dan dengan demikian kami akan senantiasa hidup menyukakan hati-Mu, dan juga dengan itu kami akan terluput dari berbagai pergumulan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara bagi umat-Mu dimanapun dan kapanpun mereka ada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Amin, amin ya. Terima kasih Pak Daniel untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa ya. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman yang baru saja kita dengar. Ya, semoga kita orang-orang yang dilepaskan dari murka Allah. Dari itu marilah kita taat akan perintah Tuhan ya. Baik, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, untuk meresponi firman Tuhan ini, marilah kita kembali memuji dan menyembah Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Murni, saya sendiri, yang berjudul Ajarlah Ku Mengenalmu. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu.
ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Amin, amin ya. Ini luar biasa sekali pujian ini. Saya jadi ingat satu ayat firman Tuhannya di dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Tuhan lebih senangnya, Dia lebih menyukai kita mengenal Dia daripada korban-korban yang kita berikan untuk Dia. Jadi sangat penting pengenalan akan Allah, jauh lebih penting dari segala-galanya. Dari itu, marilah kita ya untuk terus taat kepada firman Tuhan yang baru saja kita dengar yang begitu sangat jelas ya. Semoga nanti kita ada waktu bisa mengambil waktu untuk kembali mendengar siaran ini ya. Dan saya khususnya sangat diberkati lewat firman pagi ini. Baik, sebelum kita melanjutkannya, marilah kita satu hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengar.
di mana kami banyak sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk meresponi kebenaran firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh dan merenungkan firman-Mu ini siang dan malam dan sekaligus melakukannya, Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk menjalankan firman ini di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong berikan kami ketaatan dan lemah lembut dan kerendahan hati. Biarlah kehidupan kami menjadi dupa harum di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel, yang Tuhan sudah kirimkan untuk kami. Kiranya hamba-Mu ini terus Engkau berkati dan urapi. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi berkat untuk semua orang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala kami, khususnya untuk matanya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkaulah tabib, Engkaulah dokter dari segala dokter. Engkau Tuhan menjamah matanya Tuhan, untuk dapat pulih kembali. Berkati semua pengobatan, dan berikan Bapak Daniel hikmat dalam mengambil satu keputusan, di mana dia nanti berobat, atau obat yang diminum, atau rempah-rempah yang diminum ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarga Bapak Daniel, berkati semua Tuhan, anak cucunya, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa juga untuk Sema Adonai. Biarlah Sema Adonai ini terus dipakai sebagai alat Tuhan yang menyuarakan suara kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap pendengar diberkati Tuhan, dan tergerak hatinya untuk mau rindu mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan-Mu hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau menginformasikan di sini bahwa setiap hari Senin dan hari Sabtu, tim Sema Adonai mengadakan doa syafaat. Bagi saudara-saudara dimanapun berada yang memerlukan dukungan doa, tolong memberitahukan kami atau naik ke Zoom Sema Adonai. Dan seperti biasanya doa syafaat ini tidak di-live-kan. Baik saudara-saudara, sekarang tibalah saatnya kita mengakhiri renungan pagi kita ini. Sebelumnya marilah kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Pak Daniel. Dipersilakan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu singkat yang Tuhan sudah berikan. Kami bisa bersekutu di dalam hadirat-Mu, berdiam diri di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan, dan kiranya firman-Mu yang juga sudah kami dengar, puji-pujian yang sudah kami dengar, itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga selama kami diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas rutin kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan Tuhan akan selalu membimbing, menuntun, mengarahkan, bahkan turut campur tangan di dalam semua yang kami kerjakan. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini berhasil, yang berkenan kepada Tuhan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih untuk Sema Adonai yang Tuhan hadirkan untuk menjadi corong pewartaan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Bapa berkati channel ini dan pakai semua manajemen, semua alat, dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik di depan layar, di belakang layar. Tuhan tolong supaya kami semua ada sinergi, berkontribusi sesuai dengan potensi kapabilitas kami masing-masing, dengan motivasi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa tim ini akan selalu solid diberkati Tuhan, karena kami memiliki satu tujuan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini
Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya doa berkat ini, berakhir pula lah renungan pagi kita. Sampai jumpa besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.